Hi everyone, it's Keisha here. Today, sesuai dengan title yang ada di video ini, aku akan menceritain hal yang paling aku gak bisa lupain dalam hidup aku, yaitu interview untuk masuk ke Oxford. Wow, selama aku hidup, aku ngerasa kalau interview Oxford itu adalah sesuatu hal yang benar-benar kayak memorable banget dan interesting banget pastinya. Jadi aku harap teman-teman bisa enjoy today's video dan semoga hari ini videonya juga bisa memberikan banyak info buat teman-teman. Nah, untuk aku sendiri, sebelum aku bisa sampai ke Oxford dengan full beasiswa, aku mengambil ada 3 interview in total. Jadi 1 itu untuk Oxford dan 2 interview itu untuk Jardine, untuk beasiswa yang aku dapetin. So yeah, let's get right into it. Nah, sebelumnya aku pernah ceritakan kalau misalnya aku itu udah yakin banget aku gak bakal masuk ke Oxford pada saat aku nyelesain tes PAT, yaitu tes akademik yang aku harus selesain sebelum aku bisa dapat invitation buat interview. Jadi pas aku ngerjain tesnya, aku udah kayak ya ampun, aku gak bisa, dan aku 100% yakin pas itu kalau misalnya aku gak akan dapet invitation buat interview. Tapi terus aku dapat email di November kalau aku dapat undangan untuk ikut interviewnya Oxford di Desember awal. Kalau nggak salah Desember 9-an gitu. Nah pas itu, honestly I was super nervous, like everyone does. Aku tahu kalau misalnya interviewnya itu akademik, pertanyaannya tuh bakal soal-soal matematika, fisika, engineering, dan juga yang akan interview aku adalah dan juga yang akan interview aku itu adalah profesor-profesornya sendiri. Pas itu dikasih pilihan, bisa kita datang ke UK, pergi fly ke Inggris, ke Oxfordnya langsung interview di sana, atau kita bisa interview via Skype. Pas itu aku pilihnya via Skype karena aku mikir kayak kemungkinan masuknya aja kecil kan, ngapain juga gue keluar duit banyak-banyak buat flight ke sana, ntar malah nggak keterima, sakit hati sendiri, sakit dompet. Persiapan yang aku lakukan saat itu jujur minim banget. Aku cuma mengandalkan ingatan aku dari exam A-level yang aku ambil 2 bulan sebelumnya. Jadi aku bener-bener mau baca-baca ulang aja tuh udah panik duluan gitu. Aku cuma lihat-lihat syllabus lagi dan modal searching kira-kira kayak gimana ya soal-soal kayak di Oxford gitu. Aku tahu semuanya nggak guna karena pada akhirnya profesornya bisa aja nanyain apapun yang mereka mau. Untungnya pas itu sekolah aku di Penabur tuh support banget. Guru kepala sekolah aku sampai mau minjemin ruangan dia buat aku interview di sana biar internetnya kenceng. Terus juga guru IT aku mau nungguin sampai jam setengah. Pokoknya kita tuh mulai interview jam 8:30, pokoknya sekitar 2 jaman gitu nunggu di sekolah, standby, takut kalau ada masalah teknis gitu. Mereka baik banget pokoknya. Terus jam 8:30, jam 8:30 pas aku dapet Skype call dari Oxford. Pas itu ada 2 profesor yang interviewin aku. Mereka baik banget sebenarnya, mereka ramah. Terus juga mereka langsung ngajak aku ngobrol dulu di awal karena mereka tahu kalau misalnya aku tuh nervous kan. Tapi aku tetap aja sih nervous banget. Aku tegang banget karena you know it's an interview, of course you're nervous. Pertama-tama yang mereka suruh aku lakukan adalah buat muterin webcamnya ke seluruh ruangan. Mereka mau lihat kalau di ruangan itu ada orang apa enggak, atau ada cantikan atau enggak. So that's smart. Terus mereka kasih first question. First questionnya pas itu aku disuruh gambar graph. Pas aku lihat equation-nya aku harus gambar, aku kayak aku nggak tahu gimana caranya gambar itu. Untungnya mereka langsung kasih aku hint. Jadi mereka langsung kasih tahu, oh coba gini gitu. Nah hint yang mereka kasih menurut aku itu sangat-sangat jelas dan aku langsung nangkep. Terus aku langsung dapet jawabannya. Terus mereka kelihatan kayak oh. Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga kayak gitu. Total itu ada 3 pertanyaan besar dan di tengah-tengahnya mereka nanya-nanya lagi lah yang lebih dalam. Tapi semuanya rata-rata kalau misalnya aku nggak bisa jawab atau aku tuh kayak kelihatan bingung, aku kan ngomong gitu, I don't really know, I'm not sure. Terus mereka langsung kasih aku hint, dan hintnya itu membantu banget buat aku bisa mikir ke arah sana dan bisa dapet jawabannya. Jadi menurut aku, kalau dilihat-lihat nih ya, yang aku tangkep, mereka tuh sebenarnya nggak expect kita untuk langsung dapet jawabannya di awal. Karena emang pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan sangat besar kita nggak akan tahu jawabannya. Biasanya berhubungan sama apa yang udah pernah kita pelajarin. Tapi kita tuh bakal kayak, hah? Gitu pertama kali denger questions ya. Karena questionnya tuh kayak so out of our mind. So, it's kinda like, aku rasa mereka tuh emang nggak expect kita untuk langsung jawab dengan benar. I mean, it's good kalau misalnya kita pintar dan tahu jawabannya langsung benar. Tapi I think they're more impressed kalau misalnya pada saat setelah mereka kasih hint, terus kita tuh bisa kayak work
it out gitu. Kita cari solusinya dengan sekreatif-kreatifnya kita dan akhirnya mendapatkan jawaban yang benar, yang sesuai dengan apa yang mereka mau. I think that's more important in this case. Dan aku rasa ini nggak cuman buat engineering doang, but for all other jurusan dan subjects juga kayak gitu. Karena aku dengar dari teman-teman aku yang lain juga mereka juga dapat soalnya tuh susah-susah banget, tapi selalu dibantuin sama profesornya. Makanya pas di awal profesornya itu ngomong, please articulate your thoughts. Maksudnya untuk mengutarakan apapun yang lagi kamu pikirin sekarang. Jadi mereka tahu kita tuh thinking prosesnya kayak gimana, kita tuh logikanya jalannya kayak gimana sih. Nah sebenarnya pas selama interview itu ada trik yang aku lakukan yang aku nggak nyadar juga kalau aku bawakan trik ini. Jadi pas di awal-awal, pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin tentang engineering, terus aku tuh sempetin untuk bilang kalau misalnya aku suka sama aerospace engineering. Nah, pas profesornya dengar aku suka aerospace engineering, dia tuh kayak, oh, terus aku bisa ngeliat kalau dia tuh nuker kertas soalnya dengan kertas soal yang lain. Dan bener aja, pas di pertanyaan yang kedua, aku dapat pertanyaan soal aerospace engineering, tentang pesawat-pesawatan. Dan I think that's a big advantage for me. Itu bagus banget buat aku karena pastinya kalau aku bilang aku suka aerospace, pastinya aku udah baca banyak dan lihat banyak video about it kan. Dan pertanyaan-pertanyaannya tuh masih dasar banget karena di SMA belum diajarin soal aerospace terlalu banyak. Jadi itu aku seneng banget dia kasih aku soal-soal tentang aerospace karena aku tahu kalau misalnya aku punya gambaran yang jelas soal itu. Dan tambah lagi, karena mereka nanyain sesuatu hal yang aku suka, jadi mereka tuh ngeliat kayak aku passionate gitu loh, aku menggebu-gebu, aku jadi seneng banget kalau misalnya dapat jawabannya, dan aku juga kayak ngobrolnya tuh menarik sama mereka. So I think that's one of the point yang dimana mereka tuh ngelihat aku sebagai anak yang passionate dan juga emang menyukai engineering ini. Lastly, pas di akhir interviewnya, mereka tuh nanya, oke, sekarang gantian, kamu boleh nanya kita apapun yang kamu mau tanyakan. Nah pas itu, aku gak jelas banget deh, aku harusnya bisa nanya sesuatu yang lebih impresif ya tentang apa gitu, yang modul baru kayak apa, tapi aku nanyanya kayak sok-sok bakal keterima. Aku nanya soal di sana tutorialnya berapa jam, lecture-nya berapa jam, dan juga kerjaannya berapa banyak sih tiap minggu. Gak tau juga kenapa nanya kayak gitu, but nanti kalau misalnya kalian dapat interview di Oxford, tolong nanya satu hal yang lebih impresif dikit yang bikin mereka impressed about you, ya jangan kayak Ya anyway, so the whole interview itu sekitar 30 menit, 45 menit, gak nyampe 1 jam. Terus aku beberes, aku dadah-dadah, aku beberes, terus aku keluar ketemu papa mama dan guru-guru lain. Pas itu kalau ditanya perasaannya kayak gimana, aku pasrah aja sih. Aku cuman bisa, ya udahlah, udah lewat, it's done already. Terus aku cuman lega doang karena itu udah step terakhir kan. Aku cuman yakinin diri aku sendiri kalau misalnya aku dapet, oke, berarti aku emang cocok untuk Oxford. Tapi kalau misalnya aku nggak dapet, ya udah berarti emang aku nggak bakal bisa grow kalaupun aku diterima di Oxford. Karena aku yakin profesornya tuh lebih tahu daripada aku siapa orang yang bisa masuk dan bisa grow di Oxford. Dan sekarang profesor yang tadi interview aku itu udah jadi tutor aku di Oxford. Dia yang monitor aku secara dekat, dan mereka itu yang selalu ngeliatin skor-skor aku dan kasih aku apa aja yang aku kurang paham atau enggak aku lagi butuh improve di mana. Terus aku juga sadar kalau misalnya the whole interview thing itu cuman buat mencari anak-anak yang cocok untuk sistemnya Oxford. Karena nanti di Oxford kan akan ada sistem tutorial, sistemnya tuh seperti apa yang terjadi di interview itu kayak simulasinya gitu. Jadi aku harap kalau misalnya teman-teman nanti bisa sampai ke interviewnya Oxford dan kalian gak keterima, itu bukan berarti kalian gak cukup pintar. Tapi menurut aku itu berarti kalian emang gak cocok dengan sistem yang dianut oleh Oxford. So itu aja cerita aku hari ini. Aku bersyukur banget bisa akhirnya keterima di sana. Seru juga kan kalau diinget-inget. Aku harap semuanya sekarang bisa belajar dengan giat. Apapun yang ada di depan kalian, kesempatan apapun, ambil kesempatan itu dan lakukan yang terbaik. Terus juga teman-teman kalau misalnya kepengen tahu gimana sistem belajar aku pas aku masih di SMP, SMA, dari SD, kalian teman-teman bisa like video ini to let me know. Nanti aku akan bikin video tentang sistem belajar aku yang aku anut sampai sekarang. Dan anyway, minggu depan aku akan balik ke Oxford, jadi please look forward to the videos that I will make there. Aku bakal ngevlog my daily life dan juga ngevlog bareng teman-teman mungkin. So yeah,
Thanks for watching. Please like this video, subscribe to my channel, kasih lihat teman-teman tentang video ini kalau mereka penasaran, dan juga komen di comment section below kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one.